Assalamualaikum sebelumnya pada teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir ataupun yang akan mendengarkan nanti di YouTube ya. Saya akan bahas tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Ini sangat menarik begitu ya, sangat menarik sekali. Nah, kalau kita baca berikut tentang Yohanes Pembaptis dibunuh ini, dieksekusi ini, itu kita akan dapatkan beberapa nama-nama dari keluarga kerajaan Herodes Agung yang saat itu memerintah, ya. Khususnya kalau kita lihat di sini itu ada pertama ada Herodes Antipas ya yang panah warna merah. Itu kalau Herodes yang dimaksud Herodes di perikop ini itu adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Nah, yang kedua ada Herodias. Nah, itu ya Herodias ini yang mau diperistri oleh Herodes. Herodias ini kebetulan adalah cucu dari Herodes Agung. Nah, suami pertama Herodias itu dalam Injil disebut sebagai Filipus. Nah, lebih tepatnya adalah Herodes Filipus atau Herodes kedua. Herodes Filipus. Dan Herodes Filipus ini juga sebenarnya adalah anak dari Herodes Agung. Dan putri dari Herodias yang menari dalam pesta ulang tahun Herodes Antipas itu bernama Salome. Jadi ada 4 nama ini ya yang muncul, yaitu nama-nama dari keluarga kerajaan Herodes. Maka kisah yang terjadi itu sebenarnya suatu fakta sejarah. Oke, dalam Jerome Biblical Commentary itu diceritakan bahwa kisah ini itu terbagi menjadi 3 adegan. Adegan pertama adalah penangkapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditangkap. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis berani menegur Herodes dan Herodias. Kemudian kedua, akhirnya adegan kedua adalah momen di mana Herodes itu mengadakan pesta, dan disitulah putri dari Herodias menari. Sampai Herodes akhirnya mengungkapkan sumpah secara gegabah, gitu ya. Apapun yang kau minta akan kuberikan kepada begitu kira. Kemudian sampailah kepada adegan ketiga, di mana bahwa akhirnya ternyata Herodias melalui putrinya itu meminta kepala Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis harus dieksekusi, dipenggal kepala. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dieksekusi dan dikuburkan oleh para muridnya. Maka 3 adegan ini akan kita bahas. Dan menurut Jerome Biblical Commentary, kisah dari eksekusi Yohanes Pembaptis ini itu mirip seperti kisah dalam kitab Esther. Kisah Esther gitu ya, bersama dengan Raja Ahasiweros. Mungkin lain kali kalau kita masih ada waktu kesempatan di suatu saat kita akan membahas kitab Esther. Semoga. Oke, jadi ada 4 hal yang akan saya bahas. Pertama, Yohanes Pembaptis di penjara. Kedua, sumpah gegabah dari Herodes Antipas. Ketiga, Yohanes Pembaptis dieksekusi dan dikuburkan. Dan terakhir, Yohanes Pembaptis menghantui Herod. Oke, pertama kita tahu di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu dibelenggu, ditangkap, dan dipenjara karena Yohanes menegur Herodes yang ingin menikahi Herodia. Kenapa? Karena kalau Herodes menikahi Herodias, maka Herodes itu berzina dengan Herodias. Nah, inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Sebenarnya kenapa sih Yohanes Pembaptis itu sangat melarang Herodes untuk menikah dengan Herodias? Karena sebenarnya kalau Herodes menikah dengan Herodias, dia sudah melanggar kitab Taurat. Nah, kita tahu dalam konteks ini Herodes Antipas itu adalah pemimpin Galilea, raja atau pemimpin di wilayah Galilea. Dan dia dianggap sebagai raja orang Yahudi, pemimpin para orang Yahudi pada saat itu. Maka dia pun juga akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat orang Yahudi. Sekalipun kalau tadi kita lihat gitu ya, keturunan daripada Herodes itu sebenarnya dari suku Edom sebenarnya, bukan dari suku Israel gitu ya, dari suku Edom sebenarnya. Tapi dalam hal ini dia berperilaku, dia berperan sebagai seorang pemimpin di Galilea, raja orang Yahudi, pemimpin orang Yahudi. Maka dia seyogyanya harus mengikuti hukum Taurat. Maka dengan Herodes menikahi Herodias, sesungguhnya Herodes itu sedang melanggar kitab Taurat, khususnya dalam kitab Imamat 18 ayat 16. Dan dari sini, kalau seandainya Herodes, dan memang Herodes pada akhirnya menikahi Herodias, dan dosa apa yang sudah dilakukan? Pertama, pernikahan telah terlarang, karena dia mengambil istri saudaranya, yaitu Herodes Filipus, dalam kondisi saudaranya masih hidup. Ini nggak boleh, ini haram, tidak halal.
Kedua, melakukan incest. Kenapa ya? Karena tadi kita sudah lihat dalam keluarga keturunan Herodes kan bahwa Herodias ini masih cucu dari Herodes Agung. Jadi masih keponakannya Herodes Antipas. Jadi dia menikahi keponakannya sendiri. Ini incest. Kemudian ketiga ditambah dengan persinahan. Pernikahannya menjadi pernikahan tidak sah. Dan sesungguhnya Herodes telah melakukan persinahan dengan Herodia. Dan mantapnya di sini, Yohanes Pembaptis tetap lebih memilih menanggung kemarahan raja daripada dia menjilat raja, daripada dia menutupi kebenaran itu, gitu ya. Maka dari sini kita belajar ada satu karakter dari Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes Pembaptis itu tetap menyampaikan kebenaran apapun konsekuensinya. Di sini nanti kita akan belajar perbandingan karakter antara Yohanes Pembaptis dengan Herodes Antipas, ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya, gitu ya, Herodes ini nggak ada niatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Nggak ada niatan. Kenapa? Karena Herodes itu takut sama Yohanes Pembaptis. Segan, takut, sungkan, hormat dengan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis orang benar, orang suci. Apa kesalahannya? Apa dosanya Yohanes Pembaptis? Kan begitu kira-kira. Satu sisi juga ketika dia mendengarkan Yohanes Pembaptis berkhotbah, dia juga senang mendengarkan itu. Karena dia suka dengan kebenarannya yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Gitu ya. Jadi dia senang mendengarkan khotbah dari Yohanes Pembaptis. Jadi sebenarnya awalnya Herodes itu tidak setuju untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Awalnya demikian. Nah, namun gitu ya, kita bisa lihat di sini bahwa Herodes ini takut, gitu ya. Maaf, bukan Herodes, namun Herodiaslah yang takut. Takut apa? Jangan sampai Herodes itu sadar atas dosanya begitu. Kalau Herodes sadar atas dosanya, maka pernikahan Herodes dengan Herodias tidak akan dilanjutkan, tidak akan terjadi. Karena kalau kita lihat tadi, gitu ya, keluarga kerajaan Herodes Agung, kita lihat bahwa suami pertama Herodias, si Herodes Filipus, itu nggak punya jabatan. Dia siapa? Jauh lebih mending Herodes Antipas ini yang punya jabatan sebagai pemimpin di Galilea, punya harta pasti, punya kekuasaan pasti, punya jabatan pasti. Itu dalam pikiran Herodias. Jadi bisa jadi yang lebih ngebet menikah itu Herodias. Lebih ngebet menikah dengan Herodes. Maka Herodiaslah sebenarnya yang lebih takut dengan Yohanes Pembaptis. Herodiaslah yang punya rencana buruk dengan Yohanes Pembaptis. Maka ini jelas bahwa Herodes itu sebenarnya memiliki rasa hormat dan penghargaan khusus terhadap Yohanes Pembaptis. Namun, nah ini yang bahaya. Di sisi lain, dia dipengaruhi oleh orang lain. Oleh siapa? Oleh Herodias. Nah, ini menunjukkan juga bagaimana orang yang ada di sisi kita itu juga sangat berpengaruh terhadap pandangan kita. Kita juga sangat berpengaruh terhadap keputusan kita terhadap suatu kebenaran. Maka dari sini kita belajar bahwa Herodes Antipas ini sebenarnya menyukai kebenaran. Dia suka ketika Yohanes Pembaptis itu berkhotbah, suka mendengarkan Yohanes Pembaptis, takut, segan, hormat dengan Yohanes Pembaptis. Tapi masalahnya Herodes Antipas tidak mau bertobat. Nah, maka kita mulai refleksi nih pada diri kita masing-masing, termasuk saya juga secara pribadi. Apakah kita demikian? Kita suka sebenarnya dengan kebenaran, tapi tidak mencintai kebenaran. Kita suka dengan kebenaran, suka mendengarkan kebenaran, suka mempelajari kebenaran, tapi kita tidak ada niatan sedikit pun untuk bertobat. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mencoba menjadi lebih baik, mencoba semakin lebih mendekati kebenaran tersebut. Jadi hanya suka. Nah, inilah Herodes Antipas, menyukai kebenaran tapi tidak mau bertobat. Selanjutnya kita bahas adegan kedua, di mana Herodes Antipas itu bersumpah, ya. Akhirnya sampailah pada suatu pesta ulang tahun ini Herodes merayakan ulang tahunnya, happy birthday to you Herodes gitu kira-kira ya. Merayakan pesta ulang tahun, perjamuan besar-besaran, diundang banyak orang gitu ya, para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat di daerah lain gitu ya, orang-orang terkemuka, orang-orang kaya, para perwira-perwiranya gitu semua datang. Orang-orang hebat semua datang, teman-teman terdekatnya juga datang ya dalam perjamuan dan pesta pora ini. Sampailah akhirnya anak perempuan Herodias ini, yang tadi kita sudah belajar, namanya Salome, gitu ya, tampil untuk menari. Nah, dalam hal ini menari itu kira-kira yang menggoda Herodes, begitu ya. Akhirnya menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Kemudian, wah, Raja Herodes Antipas, begitu ya, dengan
Bisa jadi dengan nafsunya yang membara itu, tiba-tiba dia bilang, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Jadi, wah, dengan dia serampangan akhirnya mengucapkan satu sumpah. Minta saja apa daripadaku. Dia menjanjikan, apa saja kau minta, bahkan setengah kerajaanku kuberikan. Dia bersumpah di sini, dia berjanji di sini. Tentu janji ini sangat gegabah dan janji ini sia-sia. Dan akhirnya, nanti kita pelajari bahwa akhirnya peristiwa ini menjadi olok-olokan bagi Bapak Gereja. Khususnya kita baca di sini Santo Yohanes Chrysostomus. Kejadian ini, sumpah Herodes ini, janji Herodes yang gegabah ini akhirnya menjadi olok-olokan bagi Yohanes Chrysostomus. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan apa? Oh, pesta pora iblis, tontonan setan, tarian tanpa hukum, tarian tidak beradab, tarian tidak etis. Itu yang kira-kira disampaikan oleh Santo Yohanes Chrysostom begitu ya. Kenapa? Karena akhirnya karena pesta pora dan tarian ini, Herodes Antipas tertawan oleh nafsunya. Bahkan mau menyerahkan kerajaannya hanya karena sebuah tarian. Kan miris sekali gitu. Satu nafsu kecil itu bisa memicu janji sebegitu besar gitu ya. Maka Santo Yohanes Kristus itu mengatakan betapa mudahnya bersumpah itu membuat seseorang menjadi bodoh. Ini adalah jerat setan. Maka dari sini kita juga semakin sadar begitu ya. Kenapa Tuhan Yesus melarang gitu ya, membatasi kita orang Kristen untuk bersumpah. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu sendiri. Janganlah engkau bersumpah demi bumi. Janganlah engkau bersumpah demi nama Allah. Kan begitu. Karena dikhawatirkan hal seperti ini. Sudah bersumpah menjanjikan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang gegabah. Hanya karena satu tarian, satu kerajaan diberikan. Bahkan hanya satu tarian, nyawa orang melayang ini kan, aduh, gitu ya. Saya sampai nggak bisa mengungkapkan, yes, bayangin gitu, hanya karena satu tarian, nyawa orang melayang. Maka dari sini sampai akhirnya saya ingat, gitu, saya teringat dengan satu pengajaran dari Rama Bayu ya, Pastor Bayu, gitu ya, bahwa ada 4 tahap godaan setan. Pertama godaan, gitu ya, jadi setan hanya menggoda. Kedua fantasi, orang sudah berfantasi. Kemudian akhirnya muncullah niat, dan kalau niat ini menjadi aksi, maka dosa itu terjadi. Kalau kata Alkitab, dosa itu sudah matang dan mendatangkan maut. Akhirnya ya, akhirnya dosa itu sudah menjadi dosa mortal. Nah, eh, kalau seandainya ketika orang itu mengalami godaan dan dia langsung pergi, dia langsung halau itu semua, itu jauh lebih mudah daripada orang itu sudah berfantasi. Tapi itu pun masih jauh lebih mudah daripada orang itu sudah punya niatan. Dan ini kira-kira tergambar dalam peristiwa Herodes. Bagaimana godaan itu sudah muncul sebenarnya dari sejak pesta pora, dari sejak perjamuan, gitu ya. Dia begitu sombongnya, dia ingin menunjukkan kekayaannya, dia ingin menunjukkan kekuasaannya, gitu. Dia mengundang banyak orang besar, dan akhirnya dengan tarian muncullah fantasi. Nah, sebenarnya ketika Herodes Antipas itu berjanji akan memberikan setengah kerajaan, sebenarnya dia itu in between, teman-teman Bapak Ibu. Dia in between, dia di antara niat dengan aksi. Kenapa? Karena dia belum melakukan. Kepala Yohanes Pembaptis belum dipenggal dalam momen ini. Jadi baru omon-omon, baru berjanji. Jadi masih antara niat dengan aksi. Hanya saja karena posisinya sudah di antara niat dan aksi, dia sudah terjerat jeratan iblis, sudah terjerat jeratan setan. Ini yang disayang. Maka ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menghadapi godaan setan. Maka dari sini kita juga belajar salah satu karakter Herodes Antipas adalah bahwa dia tertawan oleh nafsunya dan terjerat setan oleh sumpah. Dan tadi saya katakan bahwa sebenarnya Herodes itu belum memenggal kepala Yohanes Pembaptis, baru omon-omon, baru berjanji. Bisa saja dong, pas dia tahu kok yang diminta kepala Yohanes Pembaptis, bisa saja dong dia menarik lagi sumpahnya. Kalau dia waras kan begitu. Tapi kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oh, Yohanes Pembaptis dieksekusi dan akhirnya dikuburkan oleh para murid. Akhirnya Salome tadi itu mendapat bisikan dari ibunya Herodias, dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Maka dari sini jelas bahwa sebenarnya Herodiaslah penyebab sesungguhnya, penyebab hakiki dari kematian Yohanes Pembaptis. Nah, sayangnya, ini
Sebenarnya hati Raja Herodes Antipas sedih. Bahkan dikatakan sangat sedih. Lalu sangat sedihlah hati raja. Jadi, aduh, tidak mau. Tapi apa? Nah ini, karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Itu. Jadi dia takut bahwa dia itu melanggar sumpah di hadapan para tamu. Ini kan miris. Jadi bayangkan, akhirnya dia memutuskan dengan berat hati, dengan sangat sedihnya, dengan sangat beratnya, dia memutuskan untuk membunuh Yohanes Pembaptis karena apa? Malu. Karena malu di hadapan banyak orang, malu sudah bersumpah, malu sudah berjanji di hadapan banyak orang. Masa dilanggar janjiku? Malu dong. Ini miris sekali. Maka apa yang dikatakan oleh para bapak-bapak di gereja, bapak-bapak gereja di sini? Gitu ya. Santo Yohanes Chrysostom mengatakan begini, lah kalau Herodes itu takut karena dia melanggar sumpahnya, logikanya harusnya dia lebih takut lagi dianggap sebagai pembunuh di hadapan semua orang itu. Logikanya, cuman di sini sayangnya nggak sampai logikanya. Sayangnya sudah nggak logis lagi pikiran Herodes Antipas. Maka Santo Ambrus mengatakan begini, ini dengan sedihnya dia mengatakan, apa yang bisa lebih keji daripada pembunuhan yang dilakukan agar tidak mengecewakan tamu. Jadi ini menyedihkan sekali, ini jahat sekali. Hanya karena dia malu, dia bunuh orang. Hanya karena dia malu, satu orang nyawa dikorbankan. Dan bagi Santo Petrus Krisologus jelas bahwa Herodes ini sama sekali tidak takut kepada Allah, tapi justru takut kepada manusia. Dia takut dengan para tamunya, tapi tidak takut dosa kepada Allah. Maka dari sini kita belajar, salah satu karakter Herodes Antipas adalah bahwa dia tidak takut akan Allah, tetapi lebih takut akan para tamu. Ini menyedihkan sekali. Ya, dan ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita. Apakah selama ini kita itu tidak berdosa karena kita takut akan manusia, atau memang takut akan Allah? Begitu ya. Karena sesungguhnya tadi dikatakan oleh Glossa Ordinaria bahwa hanya ketakutan akan Allah yang dapat meluruskan pikiran. Hanya ketakutan akan Allah itu yang sungguh-sungguh menjaga kita jauh daripada dosa. Kemudian akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal. Maka Santo Agustinus dari Hippo menggambarkan ini secara lengkap. Dia mengatakan dimulai dari seorang gadis menari, di sana ada seorang ibu yang mengamuk, ada sumpah gegabah, dan akhirnya pembunuhan fasik ini dilakukan. Pembunuhan Yohanes Pembaptis ini dilakukan. Ini jadi banyak sekali dosa yang sudah terlibat di sini. Itu kira-kira. Maka dari sini Santo Remigius dari Reims juga memberikan permenungannya. Dia melihat bahwa di sini nampak sekali bagaimana dosa yang lebih kecil itu dilakukan demi dosa yang lebih besar. Jadi bagaimana karena dia tidak menghilangkan, tidak mempertobatkan dosa kecilnya, dalam hal ini nafsu, itu menghasilkan dosa yang lebih besar, yaitu pembunuhan. Gitu ya. Kalau nafsu kan kira-kira mungkin tidak ada yang dirugikan. Kalau pembunuhan sudah jelas itu merugikan orang lain. Mengambil nyawa secara paksa dari orang lain kan begitu. Ya kan? Jadi bagaimana dari nafsu kepada pesta pora dan berakhir pada pembunuhan, gitu ya? Karena dia tidak mau memadamkan hasrat nafsunya, beralih ke kesalahan pembunuh. Maka dari sini kita belajar bagaimana Herodes Antipas dia membiarkan dosa yang lebih kecil. Dia tidak mempertobatkan dosa yang lebih kecil. Maka dosa ini menghasilkan dosa yang lebih besar. Inilah tipuan iblis. Iblis akan selalu mengatakan, nggak apa-apalah, sedikit aja, sekali-sekali. Ya kan? Orang korupsi besar itu kan pasti dimulai dari korupsi kecil kan begitu ya. Sudah nggak apa-apalah, 10.000, 20.000 oke. 100.000, 200.000 oke. Sudah 2 juta oke lah. Gitu ya. 100 juta, 100, 200 juta masih mending lah. 1 miliar, 2 miliar oke. Gitu kan. Kan selalu begitu. Gitu ya. Keserakahan kecil, keserakahan dengan nominal lebih kecil, kalau tidak dipertobatkan, pasti akan menghasilkan keserakahan dengan nominal yang lebih besar. Nafsu yang lebih kecil, kalau tidak dipertobatkan, pasti akan menghasilkan nafsu yang lebih besar. Ya. Dan kemudian kita belajar juga bagaimana Yohanes Pembaptis sebenarnya bukan mati. Ini luar biasa sekali. Ya karena kita tahu Yohanes Pembaptis sekarang ada di surga, menerima mahkota kemuliaan.
bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang baru. Karena ketika Yohanes Pembaptis wafat, apakah akhirnya pengajaran kebenaran itu mati bersama Yohanes Pembaptis? Tidak. Di sanalah Yesus tampil lebih terang lah, begitu ya. Maka Cornelius Alapide bahkan menjelaskan Yohanes Pembaptis itu menerima banyak mahkota, ada 7 mahkota. Mahkota pengajaran, mahkota keperawanan, mahkota kemartiran, mahkota nabi, mahkota pertapa, mahkota rasul, mahkota perintis, penunjuk, dan pembaptis Kristus. Wah, ini luar biasa sekali. Ini mahkota yang sebenarnya mahkota ketujuh ini adalah mahkota yang dinantikan oleh para nabi. Mahkota perintis, penunjuk, dan pembaptis Kristus. Maka akhirnya Yohanes Pembaptis dikuburkan oleh para murid. Dan Santo Hilarius dari Poitiers mengajarkan bahwa ketika Yohanes Pembaptis dikuburkan, di situ juga lah waktu hukum Taurat itu telah berakhir, gitu ya. Jadi orang masuk surga sudah bukan lagi perkara hukum Taurat, tapi orang masuk surga sudah perkara Injil Kerajaan Allah, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata dengan sudut pandang yang lain, wafatnya Yohanes Pembaptis ini menjadi suatu blessing in disguise, gitu ya, berkat yang tersembunyi. Yaitu apa? Akhirnya ini membuat para murid-murid Yohanes Pembaptis berpaling lebih dekat dan lebih terikat kepada Yesus yang jauh, jauh, jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah sangat besar. Yesus katakan demikian kan, gitu ya. Tapi para muridnya Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis wafat, dia justru jauh lebih dekat, lebih terikat, lebih erat dengan Yesus sendiri, Allah, Sang Firman Allah sendiri, Sang Kristus itu sendiri. Nah, ini menjadi suatu blessing in disguise bagi para murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Maka dari sini kita belajar bagaimana Yohanes Pembaptis itu menerima mahkota kemuliaan karena kemartiran. Dia mengalihkan hukum Taurat kepada Injil Yesus Kristus. Dan terakhir, nah ini terakhir ya, Yohanes Pembaptis menghantui Herodes. Sebenarnya ayat ini, nah Markus 6 ayat 14 sampai 16 ini sebenarnya adalah ayat awal dari perikop, gitu ya. Tapi ini saya jadikan sebagai penutup pengajaran saya hari ini. Yaitu ketika Herodes mendengar tentang Yesus, wah Yesus melakukan mujizat. Wah, itu kan kabar itu kan rame di Galilea, bahkan sampai ke daerah Yerusalem juga itu rame kabar tentang Yesus. Itu viral Yesus karena mujizat-mujizatnya luar biasa. Orang banyak mengatakan, ada Yohanes Pembaptis mengatakan Elia dan lain sebagainya, nabi-nabi yang dahulu dan sebagainya macamnya. Tapi Herodes, entah kenapa dia dengan tegas dia mengatakan bukan. Dia itu Yohanes Pembaptis yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit kembali. Artinya apa? Herodes ini masih takut sama Yohanes Pembaptis, sekalipun Yohanes Pembaptis sudah wafat. Nah ini, gitu kan? Jadi Herodes masih takut sama Yohanes Pembaptis. Waduh, Pak. Jadi kayak Yohanes Pembaptis di dalam pikiran seperti setan yang bangkit lagi begitu kan. Waduh, bangkit lagi dari kubur, dia akan menghantui aku gitu kira-kira ya. Inilah yang akhirnya dalam pikiran Herodes gitu. Maka sebenarnya ini menunjukkan sebenarnya Herodes masih punya hati nurani yang terus menyatakan bahwa dia bersalah. Punya hati nurani yang masih segan dengan Yohanes Pembaptis. Punya hati nurani yang takut dan menghormati Yohanes Pembaptis. Dan inilah karakter dosa menurut Santo Yohanes Chrysostom. Ketika tidak ada yang menyalahkan atau mencari kesalahan, dosa itu mengkhianati kamu. Ketika tidak ada yang menuduh, dosa itu menghukum kita dan membuat pelanggar-pelanggar menjadi penakut dan mundur. Itulah kenapa kalau orang benar itu kan nggak takut sama sekali. Sebagai contoh sederhana, orang yang lengkap ketika berkendara, ketika orang naik motor, dia pakai helm, dia bawa SIM, STNK, pajak motornya hidup, begitu ya. Apa yang ditakutkan? Kan nggak ada. Mau razia, mau melewati 100 razia pun nggak akan takut lah. Wong lengkap kok surat-suratku. Kan begitu, dia benar. Ya kan? Tapi coba, satu aja hilang. Nggak bawa SIM, lupa bawa SIM aja. Wah, melewati satu razia, udah deg-degan itu, udah sembunyi di balik mobil. Gitu kira-kira. Karena salah dia. Jadi dia takut. Itulah karakter dosa. Maka dari sini kita belajar, belum ya. Dan akhirnya, seruan Yohanes Pembaptis ini abadi, begitu ya. Sekalipun Yohanes Pembaptis dibelenggu, dipenjara, dan dibunuh, seruannya tidak pernah mati melalui Injil. Bahkan kita yang hidup 2000 tahun yang
dari yang lalu begitu ya, 2000 tahun yang akan datang gitu ya, di tahun 2026 ini kita bahkan masih mendengar tuduhan Yohanes Pembaptis ketika Injil itu dibaca. Ini luar biasa. Maka dari sini kita belajar, masuk lengkapnya saja ya. Ini perbandingan karakter Yohanes Pembaptis dengan Herodes Antipas. Yohanes Pembaptis itu tetap menyampaikan kebenaran apapun konsekuensi. Dia menerima mahkota kemuliaan karena kemartirannya, karena wafat syahid. Dia mengalihkan hukum Taurat kepada Injil Yesus Kristus. Dan walaupun kepalanya dipenggal, namun seruan kebenarannya masih menggema sampai sekarang. Dari 2000 tahun loh, masih menggema sampai sekarang. Tapi lain hal dengan Herodes Antipas gitu ya. Sebenarnya dia menyukai kebenaran tapi tidak mau bertobat. Lihat ya, dimulai dari tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Dia tertawan oleh nafsunya, terjerat setan oleh sumpahnya, masih nafsu. Dan ini ditambah lagi karena apa? Dia tidak takut akan Allah, tapi malah lebih takut akan para tamu dan membiarkan dosa yang lebih kecil. Nah, ini menghasilkan dosa yang lebih besar. Dan dosa-dosanya ini masih menuduhnya melalui hati nurani. Maka dari sini kita bisa merefleksikan gitu ya, bagaimana dengan diri kita. Mungkin kita melihat ini sebagai ini Herodes Antipas, ini orang zaman dulu yang terlihat memang jahat lah, jelas ini orang jahat. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya karakter-karakter ini? Ada dosa-dosa yang kita tidak mau pertobatkan, ada dosa-dosa yang kita jaga sehingga menghasilkan dosa yang lebih besar. Dan akhirnya dosa-dosa itu sebenarnya masih menggema dalam hati kita. Hati nurani kita masih bilang, pertobatkan, bertobatlah, bertobatlah, pertobatkan, pertobatkan. Tapi apakah kita mengikuti suara Roh Kudus itu dalam hati nurani kita? Itu maka itu menjadi permenungan bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman Bapak Ibu, dan siapapun yang akan mendengar. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Kita lanjutkan ke Jos mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Silakan Jos. Ya, syukron Abuna Albert.